Sheriff Kabupaten Pima yakin pelaku masuk ke rumah Nancy Guthrie dengan tujuan jelas dan sudah menargetkan aksinya. Penegak hukum terus mencari wanita 84 tahun itu dengan penyelidikan lebih dalam keesokan harinya. Sheriff mengakui tersangka telah mempersulit ratusan penyelidik kasus ini. Namun saya akan memberitahu Anda apa yang mungkin mereka siapkan dan tidak diduga para pelaku kejahatan. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Genealogi genetik itu adalah istilah yang sering Anda dengar dalam kasus Nancy Guthrie hari ini. Dan ketika saya mendengar istilah itu, saya langsung teringat pada kasus ini. Saya tidak tahu cara menjawabnya. Saya tidak ingin membebani diri dengan pertanyaan. Kalian profesional, saya bukan. Saya merasa perlu pengacara, ingin menggunakan telepon untuk menghubungi seseorang, dan butuh pendampingan hukum sebelum menjawab pertanyaan lagi. Oke, tidak apa-apa. Kami tidak akan bertanya lagi. Tidak ada air mata yang keluar dari wajahmu. Aku sangat kering sekarang. Kamu kering. Aku sangat kering. Aku dehidrasi. Mataku merah karena sangat lelah dan kehabisan tenaga. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kamu ingin aku minum air agar bisa menangis? Tidak, aku tidak di sini. Aku rela mati untukmu. Aku nggak mau kamu menangis. Aku cuma nggak mau mati. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku hanya ingin bilang ini terlihat dibuat-buat. Kamu bercanda? Kamu bercanda? Enggak, Ya Tuhan. Itu interogasi kasus di Maryland. Tidak ada kaitannya dengan Nancy Guthrie. Kasus pembunuhan itu berhasil dipecahkan dengan teknologi yang kini mungkin dipakai penyelidik untuk mencari Nancy Guthrie. Dan kita akan membahas kasus itu, bagaimana semuanya terjadi sebentar lagi, sejauh yang kita tahu tentang Nancy Guthrie dan apa yang kita ketahui hari ini. Hasil tes DNA yang telah lama ditunggu-tunggu itu sudah keluar. Tampaknya itu bukan bukti kuat yang diharapkan banyak orang. Sarung tangan ditemukan 2 mil dari rumah Nancy Guthrie di pinggir jalan. Itu tidak cocok dengan siapapun di CODIS, database nasional FBI, terkait DNA di rumah Nancy Guthrie. Kita tidak tahu pada benda apa atau DNA itu milik siapa, tapi sampel itu juga tidak cocok di CODIS. Kita tahu DNA itu berasal dari rumah tersebut. Itu bukan milik Nancy, juga bukan milik anggota keluarganya. Perlu dicatat, database Combined DNA Index System hanya berisi profil orang yang dihukum atau ditangkap, sehingga hanya mencakup sebagian kecil populasi. Sheriff menyatakan penyidik akan menggunakan teknologi baru bernama genealogi genetik yang bisa sangat penting untuk kasus ini. Sebelum membahas itu, mari kita bahas hal menarik yang disampaikan Sheriff Kabupaten Pima dalam wawancara terbarunya dengan media. Sheriff Chris Nanos meyakini orang yang terekam di depan rumah Guthrie sudah memiliki target tertentu. Dia juga mengatakan bahwa individu ini telah mempersulit para penyidiknya. Tetapi dia menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah sekarang. Sheriff menambahkan bahwa kini mereka menyelidiki apakah pakaian, termasuk masker yang dipakai tersangka, dibeli di Walmart. Jaket itu tampak seperti barang Walmart, meski sebenarnya bukan produk eksklusif di sana. Menurut saya, masker sangat penting di kasus ini, mengingat iklim di Tucson. Berapa orang yang membeli masker seperti di rekaman kamera pengawas? Kini kita tahu, penegak hukum bekerja sama dengan Walmart untuk mencari siapa pembeli barang yang dipakai tersangka. Tas ransel itu juga petunjuk penting karena hanya dijual di Walmart, bukan di toko lain. Pakaian itu mungkin juga dibeli di Walmart. Sheriff memberitahu media soal waktu pembelian tas ransel dengan nada santai. Itu bisa 20 atau 60 hari lalu saat mereka menelusuri catatan Walmart sekarang. Sheriff mengatakan kepada NBC News bahwa tersangka mungkin juga memakai cincin di video di tangga depan rumah. Dan kemudian ada sarung pistol di pinggangnya yang cukup unik. Sepertinya itu adalah sarung pistol murah yang bisa kamu dapatkan di Walmart maupun toko lainnya. Ngomong-ngomong soal toko lain, FBI sudah ke toko senjata di Tucson. Kabarnya mereka membawa daftar berisi puluhan orang beserta foto-foto, lalu menanyakan
apakah mereka pernah datang ke toko-toko tersebut dalam setahun terakhir. Ini menurut Fox News, yang mewawancarai seorang pemilik toko senjata yang mengatakan bahwa agen-agen tersebut menanyakan apakah ada orang di daftar itu yang mirip dengan orang yang terlihat di rekaman video pengawasan. Sekali lagi, rentangnya setahun terakhir, orang itu mengatakan pada Fox News bahwa banyak pemilik toko senjata memiliki rambut wajah seperti yang terlihat di video pengawasan. Sekarang belum jelas siapa saja yang ada di daftar itu, mengapa mereka ada di daftar itu, dan juga apa yang menjadi alasan di balik rentang waktu setahun terakhir itu. Jaringnya tampak luas saat penyelidik terus mencoba memecahkan kasus ini. Jadi sekarang, saya ingin membahas tentang pengujian genealogi genetik yang merupakan bagian utama dari pembicaraan hari ini. Pada kasus Nancy Guthrie, ada DNA dari rumahnya. Kita tidak tahu itu milik siapa atau apakah itu benar-benar DNA tentang orang yang Anda lihat di teras rumahnya. Namun, kita tahu DNA itu tidak cocok dengan data kodis, database FBI berisi profil DNA narapidana atau orang yang pernah ditangkap. Jadi, itu hanya sebagian kecil dari populasi sekarang. Sheriff menyatakan penegak hukum akan memakai teknik lain, seperti pengujian genealogi genetik, teknologi yang cukup baru. Dan ini tidak semudah atau secepat yang terdengar, tapi ada banyak kasus di mana ini menjadi keberhasilan besar. Kami pernah membahas kasus di acara ini yang memakai teknik tersebut untuk memecahkan kasus dingin tak terpecahkan selama 24 tahun. Saya tidak tahu bagaimana menjawab atau membahasnya. Saya tidak ingin membebani diri dengan pertanyaan. Kalian profesional, saya bukan. Saya tidak tahu. Saya benar-benar merasa saya butuh pengacara, saya perlu menggunakan telepon dan saya perlu menelepon seseorang dan saya butuh pendampingan hukum sebelum saya menjawab pertanyaan lainnya. Baik, tidak siapa namanya, kami tidak akan menanyakan pertanyaan lagi kepada Anda. Wajahmu tanpa air mata. Aku sangat kering sekarang. Kamu kering. Aku sangat kering, dehidrasi. Kamu mungkin bisa lihat mataku merah karena aku lelah dan kehabisan tenaga. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu mau aku minum air supaya aku bisa menangis? Maksudnya gimana? Aku tak mau kamu menangis, aku hanya tak mau mati. Apa maksudmu? Aku hanya ingin bilang ini terlihat dibuat-buat. Kamu bercanda? Kamu bercanda? Tidak, Ya Tuhan. Ini adalah video interogasi tahun lalu dengan seorang pria bernama Eugene Glegor. Dia mengaku bersalah pada 2025 atas pembunuhan Leslie Prior, ibu pacarnya, pada 2001. Dia ditemukan tewas dipukuli di rumahnya di Chevy Chase, Maryland, dekat Washington, District of Columbia. Kasus ini menjadi kasus dingin hampir 25 tahun hingga tes DNA genealogi genetik muncul, dan inilah kejadiannya. DNA laki-laki ditemukan di bawah kuku Leslie Prior, menunjukkan dia berjuang untuk hidup. Namun, penyidik tak bisa mengidentifikasi DNA itu selama bertahun-tahun hingga teknologi baru muncul. Penegak hukum bisa mengambil sampel DNA, memprofilkannya, lalu membandingkannya dengan basis data genetik publik. Bayangkan seperti 23andMe atau Ancestry.com, tempat-tempat di mana Anda bisa mengirimkan sampel DNA, dan itu akan memberitahu Anda tentang asal-usul keluarga Anda, serta membantu menemukan orang-orang tercinta. Namun, saat digunakan memecahkan kasus, ini jadi alat sangat berharga, termasuk pada kasus Nancy Guthrie dan kini di Maryland. Penegak hukum membandingkan sampel mereka, dan saat mereka membuat pohon keluarga, kecocokan tertinggi ditemukan pada seorang pria bernama Glegor. Namun dia tinggal di Rumania, dia adalah sepupu jauh dari orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Penegak hukum Maryland menemukan nama Glegor dalam berkas kasus yang pernah disebut tetangga. Penyelidik seharusnya sudah memeriksa ini sejak 2001, namun penegak hukum tidak melakukannya. Sekarang mereka merasa punya petunjuk bagus. Lewat tes DNA genealogi genetik, mereka mengidentifikasi Eugene Glegor dan mengawasinya. Mereka mengikuti ke bandara dan diam-diam mengambil botol air yang dibuangnya,
lalu menguji DNA dari botol itu. DNA cocok dengan sampel Leslie Prier dari 24 tahun lalu. Eugene Glegor lalu ditahan. Ini adalah bagian video interogasi saat detektif menjelaskan pada Eugene prosesnya dan alasan mengaitkannya dengan pembunuhan ini. Jadi dari tempat kejadian perkara kami memiliki DNA dari orang yang ada di sana saat Leslie meninggal. Jadi ada darah Leslie di mana-mana, jelas sekali. Namun ditemukan juga profil DNA lain di tempat kejadian perkara. Dan kami sudah memasukkan itu ke dalam Combined DNA Index System basis data kami dari sistem indeks DNA Combined DNA Index System Nasional, dan itu belum pernah cocok. Siapapun yang ada dan DNA-nya ditemukan di tempat kejadian perkara belum pernah ditangkap. Itulah alasan kami melakukan pengambilan sampel DNA eliminasi untuk memastikan seseorang tidak terlibat jika DNA-nya cocok dengan sampel. Kami sadar mereka tak pernah berbicara atau melakukan apapun denganmu, jadi kami ingin tahu lebih banyak tentangmu. Dan apakah ada situasi di mana kamu bisa saja berada di rumah pada saat itu? Aku bingung. Kalau mau tahu lebih banyak dan bicara denganku, kenapa tidak langsung menelepon dan memintaku datang? Dibanding memanggil petugas untuk menangkap dan membawaku, aku hanya bingung kenapa harus begitu. Eugene Glegor mengaku membunuh Leslie Prier pada 2001 dan kini menjalani hukuman 22 tahun penjara. Ini salah satu video interogasi paling menarik yang pernah kamu lihat. Apa kamu bercanda? Apa kamu bercanda? Tidak. Ya Tuhan, kamu benar-benar omong kosong. Kamu hanya mengejar sesuatu. Ini polisi, seperti masuk akal terlihat di matamu. Bersalah sampai terbukti tidak bersalah. Saya mengerti. DNA-mu ditemukan di tempat kejadian perkara itu, sebabnya sekarang begini. Dalam kasus penyelidikan Nancy Guthrie, detektif kemungkinan besar akan mengambil bukti DNA yang ditemukan di rumahnya. Kamu membandingkannya dengan pohon keluarga dan basis data, berharap itu membantumu mengidentifikasi orang tersebut. Siapa yang meninggalkan DNA di rumah Nancy Guthrie? Pada kasus tahun 2001 di Maryland, penyelidikan memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Jadi prosesnya memang tidak selalu mudah. Genealogi genetik juga berhasil digunakan dalam kasus pembunuhan Bryan Kohberger. Tentu saja, pria yang membunuh 4 mahasiswa Universitas Idaho di rumah mereka. Kohberger meninggalkan sarung pisau di tempat tidur dengan DNA yang ditemukan di sana. Penyelidik menghubungkan sarung itu ke Bryan Kohberger lewat hubungan keluarga. Sheriff mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi tinggi membantu mereka menyusun kasus ini, katanya. Bahkan Meta dan Apple telah menghubungi untuk membantu. Dia juga menyebut mereka bermitra dengan produsen alat pacu jantung Nancy untuk membantu melacak keberadaan alat itu. Kami tahu alat itu terputus dari iPhone-nya pada dini hari 1 Februari dan itu terakhir kali dia memiliki kontak saat itu. Menurut penegak hukum juga menggunakan alat yang secara umum dikenal sebagai signal sniffer. Teknologi ini dapat dipasang pada drone atau helikopter untuk menangkap sinyal di darat. Mungkin itu ponsel atau alat pacu jantung, sehingga teknologi dipasang di drone atau helikopter. Mereka terbang sangat rendah dan lambat di atas area target. Kami diberitahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk memindai seluruh kota, dan ini adalah teknologi yang relatif baru. Penegak hukum juga terus berdatangan ke rumah Nancy Guthrie. Belum jelas apa yang mereka cari saat ini. Sheriff mengatakan bahwa kita juga harus mengharapkan akan ada lebih banyak operasi seperti yang kita lihat akhir pekan lalu. Ketika tim Special Weapons and Tactics menggerebek sebuah rumah dan melakukan penghentian dramatis terhadap sebuah kendaraan dalam jarak beberapa mil dari rumah Nancy Guthrie, mereka menahan setidaknya 1 orang. Orang tersebut telah dibebaskan. Belum ada penangkapan yang dilakukan hingga saat ini. Dan juga belum jelas bukti apa yang mungkin telah mereka ambil dalam surat perintah penggeledahan yang disetujui secara federal. Namun dari rumah itu, Sheriff mengatakan mereka terus menganalisis apa yang telah diambil dari rumah tersebut. Sheriff juga mengatakan bahwa para penyelidik terus menelusuri ribuan petunjuk. Dan dia tidak menyebut kasus Nancy Guthrie sebagai kasus dingin. Dia ingin masyarakat terus mengirimkan petunjuk apapun yang menurut mereka bisa membantu. Dalam kasus ini,
FBI menawarkan hadiah sebesar $100.000 untuk informasi yang dapat membantu menemukan Nancy Guthrie. Atau orang atau pihak yang membawanya. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini. Bersama mantan agen khusus FBI yang sudah pensiun dan mantan jaksa Lance Leasing. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Genealogi genetik kini jadi topik utama dan kemungkinan dipakai penegak hukum. Setelah sarung tangan dan juga sampel yang mereka miliki, apapun itu, dari dalam rumah Nancy Guthrie tidak cocok dikodis. Seberapa yakin Anda genealogi genetik dapat membantu memecahkan kasus ini? Saya sangat yakin dengan genealogi genetik forensik karena pernah menggunakannya beberapa kali saat memimpin Satuan Tugas Kejahatan Kekerasan. Di Arizona, kami telah memecahkan beberapa kasus pembunuhan dan pemerkosaan berantai dengan genealogi genetik forensik. Jadi seperti itu. So, Anda menemukan DNA tak dikenal di tempat kejadian perkara, biasanya sangat berkaitan dengan lokasi. Jadi sarung tangan yang mereka temukan bermil-mil jauhnya dari rumah itu. Anda masih bisa menggunakan genealogi genetika forensik untuk mencoba mengidentifikasi DNA itu milik siapa, tapi itu tidak langsung terkait dengan rumah. Biasanya itu adalah sesuatu yang langsung ada di tempat kejadian perkara ketika tersangka meninggalkan DNA di tempat kejadian perkara. Karena memang istilah ini sering dipakai dalam kasus pelecehan seksual. Jadi Anda mengambil DNA yang tidak diketahui itu, lalu Anda jalankan melalui kodis, berharap Anda mendapatkan kecocokan. Hanya 4% dan 6% populasi di kodis, jadi kemungkinannya kecil. Meskipun kadang-kadang Anda mendapatkan kecocokan, itu cara yang paling mudah. Tapi jika tidak, maka Anda mengambil DNA itu dan mengirimkannya ke perusahaan swasta yang melakukan pencarian DNA untuk riwayat keluarga. Ribuan orang sukarela mengirim DNA ke sistem itu untuk terhubung dengan keluarga lain, tanpa tahu atau membangun pohon keluarga sendiri. Jadi Anda mengirimkan DNA subjek yang tidak dikenal ke dalam sistem itu, dan Anda berharap mendapatkan kecocokan. Biasanya Anda tidak mendapatkan kecocokan langsung dengan subjek sebenarnya, tapi yang Anda dapatkan adalah kecocokan dengan anggota keluarganya. Itu bisa ibu, ayah, atau sepupu kedua hingga keempat. Meski hubungan keluarga jauh, tetap memberi Anda daftar tersangka. Anda membuat pohon keluarga, lalu dari kerabat yang sudah diketahui, menemukan pemilik DNA yang terhubung dengan tempat kejadian perkara, rasanya seperti menemukan tersangka secara tak terduga. Ketika berhasil, itu luar biasa. Memang berhasil jika jenis DNA yang tepat terhubung ke tempat yang tepat yang ditemukan. Jadi saya yakin mereka memilikinya, dan itu bisa berhasil. Ya, sangat menarik melihat beberapa kasus tersebut. Saya tahu orang-orang telah membicarakan tentang Bryan Kohberger dan bagaimana metode itu digunakan untuk mengidentifikasi dirinya dari Idaho. Maksud saya, ini memang teknologi yang sangat menarik jika dilihat dari waktu yang bisa dibutuhkan. Kamu tahu, jika mereka mulai melakukan ini sekarang, bagaimanapun juga. Sampel itu adalah barang bukti di mana mereka memiliki DNA yang bukan milik Nancy Guthrie dari rumahnya. Dan mereka bilang, oke, kita akan menggunakan genealogi genetik sekarang, lalu apa langkah pertama dan berapa lama? Terutama dalam kasus seperti ini yang sangat terkenal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan beberapa hasilnya kembali. Ya, dan mereka mengirimkannya ke beberapa perusahaan swasta yang berbeda yang memang melakukan itu. Seperti layaknya pelanggan biasa, memang seperti itulah cara mereka mengirimkannya. Tidak ada yang istimewa, tidak perlu surat perintah, dan tidak ada penundaan karena semua DNA dimasukkan secara sukarela. Itu tergantung seberapa dekat kecocokan Anda dengan tersangka dan seberapa cepatnya. Setelah itu, Anda bisa membangun pohon keluarga dan memecahkannya. Jika itu sepupu keempat, Anda punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Dan tersangka itu, daftar itu, pohon keluarga itu bisa terdiri dari puluhan dan puluhan orang. Lalu Anda lakukan investigasi dasar untuk mempersempit siapa yang tinggal di area itu dan cocok dengan deskripsi fisik. Kemungkinan Anda bisa mengecualikan banyak perempuan dari sana karena setidaknya individu yang terlihat di foto pengawasan itu sepertinya bukan perempuan. Jadi Anda bisa mempersempit itu dengan cukup cepat. Dalam hal waktu, biasanya saya akan bilang beberapa minggu, mungkin akan memakan waktu seperti itu dalam salah satu kasus kami untuk menemukan solusinya di sini. Anda punya jauh lebih banyak penyidik, jauh lebih banyak sumber daya yang dikerahkan untuk kasus ini dibandingkan kasus biasa, jadi bisa lebih cepat dari itu. Mungkin sekitar seminggu. Ya, maksud saya ini sekali lagi seperti teknologi yang luar biasa kalau Anda pikirkan apa yang bisa dilakukan dan kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Setidaknya sejauh yang saya tahu, mereka belum secara spesifik mengatakan seperti DNA apa. Anda tahu apa yang mereka temukan di rumah itu yang mereka anggap sebagai DNA. Di mana mereka bisa mengatakan itu. Ini bukan DNA Nancy Guthrie dan juga bukan DNA anggota keluarganya. Dan bukan untuk berspekulasi, tapi seperti apa saja kemungkinan dari apa yang mungkin ditemukan itu. Berdasarkan apa yang kita ketahui.
Siapapun di rumah itu dalam rentang waktu yang wajar bisa saja meninggalkan DNA. Itu bisa pekerja, petugas perawatan, tukang kebun yang masuk pakai kamar mandi, atau hanya menyentuh gagang pintu. Ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui tentang apa yang ada di dalam dinding tempat kejadian perkara itu. Kita melihat banyak hal secara langsung di luar dinding dan juga rekaman video pengawasan di luar rumah. Kita tidak tahu apa yang dimiliki penyelidik dari dalam. Saya membayangkan mereka memiliki beberapa bukti yang setidaknya mengarahkan mereka pada sebuah teori tentang motif dan arah yang sedang mereka tuju. Tapi kita tidak tahu, dan kita juga tidak tahu secara spesifik di mana DNA itu ditemukan. Jenis DNA apa itu? Apakah itu hanya DNA sentuhan dari beberapa orang? Apakah itu DNA yang sangat spesifik yang tertinggal? Itu mereka yakin itu milik tersangka, tapi belum pasti. Ini bisa membuat mereka menemui banyak jalan buntu. Saya prediksi kalau kamu hanya mengikuti DNA sentuhan dari gagang pintu, mungkin kamu memang menemukan DNA di sana. Tapi itu bisa saja sudah ada di sana dalam waktu yang lama. Dan itu bisa saja milik pekerja atau tamu yang pernah berada di rumah itu. Beberapa minggu sebelumnya, jadi itu buntu. Kamu ingin sesuatu yang lebih terkait malam itu, misalnya gambar dari kamera pengawas malam itu. Jika kamu melihat tersangka menyentuh benda atau masuk area tertentu, DNA sentuhan itu bisa langsung mengaitkannya. Apa kamu menilai ada makna khusus dari sarung tangan itu, atau mereka menganggap sarung tangan itu spesial? Saya tahu FBI Phoenix menyatakan sarung tangan itu tampak cocok, tapi saya tidak yakin karena bisa saja itu hanya sarung tangan lateks biasa yang banyak orang pakai untuk bersih-bersih. Apa maksud mereka? Atau ada sesuatu di baliknya? Faktanya, ini sampai pada tahap akan dikirim ke CODIS dan dibahas secara terbuka, meski tidak ada kecocokan di CODIS. Apakah sarung tangan itu masih relevan saat membahas kasus ini ke depannya? Ya, jadi saya tidak yakin apakah komentar publik dari FBI tentang itu mengatakan bahwa mereka cocok atau bahkan benar-benar tidak cocok. Mengirimkannya ke CODIS itu karena mereka sangat yakin bahwa itu berasal dari tersangka. Saya pikir mengirimkannya ke CODIS adalah proses yang normal. Mereka mungkin melakukan itu demi apapun yang didapat, jadi menurut saya itu hanya investigasi rutin di sana. Mengapa FBI mengatakan itu cocok? Itu cukup tegas mengatakan cocok, bukan mirip. Saya penasaran apa lagi yang mereka ketahui di sana, karena kita tidak tahu. Sarung tangan di kamera pengawas, ya, itu seperti sarung tangan nitril, sarung tangan hitam yang digunakan oleh banyak profesi berbeda, tapi ada ketebalan pada sarung tangan itu. Kalau kamu ingat, mungkin ada sarung tangan lain di bawahnya, atau itu sarung tangan nitril dengan lapisan isolasi atau kimia di bawahnya. Ya kalau itu yang mereka temukan dan memang setebal itu agak lebih langka dan sebenarnya jauh lebih langka daripada sarung tangan nitril biasa. Ya, jadi saya berharap itu memang seperti itu. Itu membuat para penyidik berpikir, hey, ini sarung tangan yang berasal dari tempat kejadian perkara, tapi kita memang belum tahu. Ya, karena sebagai seseorang yang sudah sering menerima pernyataan dan siaran pers dari FBI, mereka selalu, seperti yang Anda tahu, sangat spesifik dengan kata-kata yang mereka gunakan. Anda tahu, bukan seperti mereka punya anak magang yang asal membalas saya. Permintaan media, kata Sheriff, dan dia memang sudah melakukan wawancara 1 lawan 1 dengan berbagai media. Tapi dia mengatakan bahwa dia percaya dan dia menyebutnya firasat bahwa ini memang ditargetkan. Saya tahu ada laporan dari stasiun televisi lokal di Phoenix awal minggu ini yang menyebutkan hal itu. Teori yang berkembang menyebutkan bahwa peristiwa ini awalnya perampokan lalu berubah menjadi penculikan yang sempat ditekan penegak hukum. Dan mengetahui bahwa masih banyak yang belum kita ketahui, bagaimana pendapatmu? Hanya dengan melihat kasus ini. Apakah ini benar-benar perampokan? Apakah ini memang sudah menjadi target? Dan apa yang menurut kita mungkin telah terjadi di sini? menurut saya kita perlu jelaskan lagi arti menjadi target. Apa maksudnya? Saya rasa ini memang sudah jadi target. Mungkin perampokan karena ada pekerja yang pernah ke sana sebelumnya. Dan mereka memberitahu temannya, hey, saya sedang bekerja di sebuah rumah. Ada seorang wanita berusia 85 tahun di sana. Dia punya banyak uang. Dia jarang ada di rumah. Sesuatu seperti itu. Lalu dia langsung pergi ke rumah itu. Itu adalah target yang memang ditujukan untuk Nancy dan rumahnya. Karena informasi yang mereka dapatkan. Saya pikir ini sekarang kemungkinan besar sudah ditargetkan. Apakah ini karena Nancy ibu Savannah atau karena dia korban mudah yang tampak punya uang? Kita akan lihat nanti. Saya memang berpikir kemungkinan besar orang ini punya motif saat dia masuk ke rumah itu untuk melakukan kejahatan. Sekarang itu bisa perampokan, penyerangan, atau alasan lain dan Nancy bisa jadi target. Untuk salah satu dari alasan itu,
Kemungkinan ada sesuatu yang salah di dalam rumah itu. Nancy terluka. Itu dibuktikan dengan darah yang keluar dari pintu. Orang itu panik lalu berusaha menyembunyikan perbuatannya dan bukti-buktinya. Dan itu bisa termasuk Nancy jika dia terluka parah saat itu. Jadi itulah teorinya. Apakah ini memang ditargetkan? Ya, ini memang ditargetkan, tapi mungkin bukan untuk penculikan. Saya sangat meragukan ini adalah penculikan. Sejak awal saya sudah merasa begitu. Dan itu terutama karena ini tidak mengikuti pola khas penculikan jika motifnya adalah keuangan. Permintaan uang pertama muncul beberapa hari kemudian. Tidak mungkin penculik menahan korban rapuh seperti ini berhari-hari hanya untuk merawatnya demi uang. Pada akhirnya, biasanya itu adalah tekanan. Itu saat ini juga, itu adalah permintaan uang. Mereka tak berniat menahan korban, jadi motif keuangan tampaknya tak mungkin. Dan saya juga berpikir, seperti Anda tahu, seorang wanita berusia 84 tahun dengan masalah kesehatan yang membutuhkan obat. Saya terus kembali ke situ dan rasanya, Anda tahu, bukankah para penjahat juga kadang terluka? Ya, seperti para penjahat itu bukanlah kelompok orang yang paling berpikir matang. Tapi di saat yang sama, kalaupun kamu mau menculik seseorang, rasanya itu adalah orang terakhir yang akan dipilih. Bahkan jika dia punya semua uang di dunia untuk melakukannya. Ya, Tidak. komunikasi pertama Anda adalah dengan keluarga. Karena ini sama seperti para penipu, mereka memanfaatkan situasi yang mendesak dan kekacauan dari panggilan awal itu, seperti yang dilakukan para penipu. Berdasarkan rekening bank Anda yang terkuras, Anda tidak boleh menutup telepon dan harus mengikuti instruksi saya. Seperti penculik yang melarang melibatkan polisi, saya butuh Anda tetap berkomunikasi dan mengirimkan uang ini. Sekarang dia sudah di sini, Anda bisa menghubunginya atau mengatakan sesuatu yang hanya dia tahu. Kekacauan, rasa urgensi, dan permintaan uang itu sering membuat uang terkirim, lalu mereka menghilang. Terus mereka enggan mengurus korban, terutama yang masih sehat usia 20 tahun dibandingkan korban rapuh umur 85 tahun. Jadi itu tidak mengikuti motif-motif tadi, dan ideologi adalah motif lain. Mungkin ini penculikan bermotif ideologi, tapi itu juga tidak masuk akal di sini. Tidak ada pernyataan ideologi atau tujuan yang mereka kejar. Surat kepada media akan masuk akal dalam kasus ini jika ada pernyataan yang menunjukkan suatu tujuan. Kita juga belum melihat itu. Jadi itu mengarah ke motif lain dan berbeda. Kejahatan adalah salah satu masalah kesehatan mental atau delusi adalah yang lain. Dan perselisihan rumah tangga, perselisihan keluarga yang tampaknya tidak terjadi di sini, itu juga salah satu motif. Dan sheriff juga sudah membicarakannya. Saya rasa dia menolak gagasan bahwa Nancy akan berada di Meksiko atau bahwa tersangkanya telah pergi ke Meksiko. Dan saya pernah melewati New Galis sebelumnya, dan Anda bisa berkendara melewatinya, sangat mudah untuk melintasinya. Mereka tidak bertanya atau memeriksa dokumen, hanya menyambut dan mempersilakan masuk. Saat kembali, jauh lebih banyak pertanyaan. Anda pernah bekerja di Arizona, seberapa sering tersangka lolos? Menyeberang ke Nogales dan berkendara di Meksiko? Di mana jika ini kasusnya? Di mana orang ini melihat video yang dirilis, lalu berkata, waduh, mereka mungkin memburuku dan menyeberangi perbatasan? Seberapa besar kemungkinannya? Menurut saya itu tidak mungkin, karena tidak ada tanda penculikan lintas perbatasan. Cara subjek itu mendekat dalam rekaman pengawasan tidak tampak berkaitan dengan kejahatan terorganisir apapun di Meksiko. Itu kurang profesional. Banyak teori bisa muncul dari rekaman itu. Saya dengar beberapa orang bilang individu itu bukan yang pertama datang ke rumah tersebut. Mereka hanya dipanggil untuk membantu membersihkan. Banyak teori beredar, tapi tak ada bukti ini penculikan lintas negara. Untuk motif apa? Maksud saya, tujuannya apa? Tampaknya bukan demi uang atau motif ideologis. Saya tahu sheriff menyebut soal balas dendam, dan itu memang bisa jadi motif. Menurut saya, itu masuk kategori delusi seperti itu. Kategori motif ini tidak selalu berupa keluhan rasional. Pelaku hanya merasa punya keluhan atas sesuatu yang diyakini, meski mungkin tidak dipercaya orang lain. Mungkin orang ini mengalami gangguan mental dan berdelusi bahwa Nancy atau penghuni rumah ini bertanggung jawab atas kejadian buruk yang dialaminya. Masalah kesehatan mental dan delusi memang tak bisa dijelaskan dengan logika, jadi kemungkinan itu selalu ada. Menurut saya, penyidik harus tetap mempertimbangkan semua kemungkinan. Kamu tahu, dalam kasus ini saya dengar dari banyak orang, saat menonton closed circuit television, orang ini tidak tampak seperti penjahat paling canggih di dunia. Sudah 17-18 hari,
400 agen FBI menangani kasus ini. Presiden juga terlibat dan menjanjikan dukungan penuh. Apple dan Meta kini juga memberi bantuan. Kita punya alat pendeteksi sinyal yang berkeliling, itu teknologi baru, kamu tahu. Tampaknya seluruh kekuatan penegak hukum dikerahkan untuk kasus ini. Namun orang ini yang terlihat seperti amatir di kamera masih bebas dan kita tidak tahu di mana Nancy berada. Maksudku bukan bertanya secara retoris seperti bagaimana kita belum menangkap orang ini. Namun jika kamu melihat awal penyelidikan dan beberapa tahap selanjutnya, dalam kasus seperti ini seseorang bisa lolos sehingga menyulitkan penegak hukum. Ada pepatah lama, bahkan tupai buta bisa menemukan kacang. Kadang memang begitu. Ya, saya pernah mengejar penjahat yang saya kira pintar, tapi saat tertangkap, ternyata mereka hanya beruntung. Untuk beberapa waktu, orang yang Anda lihat di kamera pengawas ini, bukan seperti mereka melakukannya secara spontan. Mereka jelas-jelas memikirkannya terlebih dahulu. Mereka memikirkan penampilan mereka dan bagaimana menyamarkannya. Mereka juga memikirkan agar tidak meninggalkan DNA di lokasi kejadian atau bukti forensik lainnya. Jadi mereka sudah memikirkan beberapa hal. Menurut saya, keputusan mereka di depan pintu kurang masuk akal. Mereka bahkan mengambil semak-semak untuk menyembunyikan identitas. Lalu mengambil kamera bel pintu, yang juga bukan tindakan cerdas, serta terkejut dengan kameranya. Itu sudah jelas dari rekaman pengawasannya. Keputusan-keputusan itu menunjukkan kurangnya perencanaan dan mungkin tidak rasional. Mereka sengaja menyembunyikan identitas, sehingga masalah ini makin membingungkan. Ya benar, ada banyak pilihan dan peluang bagi tersangka untuk beruntung tidak meninggalkan DNA, sementara penyidik kadang melewatkannya. Kamu memang menyebutkan kesalahan di awal, dan saya setuju ada beberapa. Melihat ke belakang memang mudah menebak-nebak, tapi bahkan sheriff pun sudah mengakuinya. Dan mereka seharusnya tidak buru-buru menyerahkan tempat kejadian perkara. Saya setuju, tak ada tekanan untuk menyerahkannya. Tempat kejadian perkara harus dipertahankan. Apakah ini akan jadi terobosan kasus ini? Mungkin tidak, tapi kita tidak tahu tanpa mengetahui faktanya. Kita memang tidak tahu. Saya tidak tahu apakah Anda punya rekan di Arizona yang mengerjakan kasus ini. Tapi bagaimana moral mereka saat ini? Maksud saya, dari para agen FBI Anda tahu, seiring kasus ini terus berjalan dan ada begitu banyak perhatian publik, bahkan hampir ada rasa frustrasi publik karena tidak ada perkembangan. Saya yakin mereka juga frustrasi, tapi apa yang Anda dengar dari kenalan Anda di Arizona yang menangani kasus ini? Saya rasa mereka sangat berharap saat gambar pengawasan itu muncul, karena itu akan menjadi momen penting yang segera memicu penangkapan. Saya pikir sejak itu ada penahanan dan surat perintah penggeledahan, dan mereka sangat berharap pada hal-hal itu. Namun jika korban masih hilang dan terancam, Anda harus segera bertindak. Dalam penyelidikan, Anda bisa menahan, mewawancarai, dan menggeledah lebih awal jika ada orang dalam bahaya dibanding penyelidikan biasa. Jadi Anda bisa saja mengalami jalan buntu atau menahan orang yang ternyata tidak terlibat. Jadi saya pikir harapan mereka saat itu sangat tinggi. Sekarang Anda mulai masuk ke tahap di mana ini benar-benar menjadi perjuangan. Prosesnya berjalan sangat lambat. Sebagai agen lapangan, Anda menerima ribuan, bahkan puluhan ribu petunjuk. Anda mendapatkan petunjuk demi petunjuk, dan setelah menindaklanjuti 100, 200 petunjuk yang relevan atau tidak mengarah kemana-mana, lalu sifat manusia muncul. Anda berpikir, oh satu lagi, memang sulit menjaga semangat tetap tinggi. Para pemimpin FBI dan kantor sheriff harus menjaga semangat. Saya harap para penyidik benar-benar bekerja sama. Sedikit perpecahan dan beratnya penyelidikan bisa membuat segalanya cepat berantakan. Namun saya tidak melihat tanda-tanda itu di sini. Saya rasa mereka bekerja sama dengan baik, tapi ini memang berat sekarang. Ya, dan kamu hanya berpikir berada di luar sana setiap hari, hanya berharap kamu menemukan, kamu tahu, momen itu yang bisa memecahkan kasusnya. Banyak orang terus bekerja keras untuk itu, dan semua masih berharap akhir bahagia. Lance Lysing, mantan agen FBI dan jaksa penuntut, terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Ini luar biasa. Terima kasih sudah mengundang saya. Jika punya info tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Pima di 5203-514900. Anda juga bisa menghubungi 1-800 call FBI atau kunjungi tipsfbi.gov. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami kini juga tersedia di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.